terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Hari ini kita masih berada di minggu pertama bulan Maret. Waktu cepat sekali berjalan. Dan oleh karena itu mari kita juga mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang mungkin juga bisa dipercepat sesuai dengan waktu yang berjalan. Walaupun kita tidak tahu kapan. Tetapi kita harus mempersiapkan diri dengan berbuah lebat, berbuah banyak, seperti yang diharapkan oleh Tuhan kita Yesus. Bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 7 dan 8. Mari kita akan awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, kehidupan kami terus berjalan merupakan anugerah-Mu yang besar. Ajarkan pada kami di tengah kesulitan-kesulitan kami untuk hidup, kami tetap menghasilkan buah-buah yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Buah yang lebat, buah yang manis, yang menyatakan Kristus hidup dalam diri kami. Kami percaya Tuhan akan terus berkarya, menolong, menopang, memampukan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, supaya melalui firman-Mu, kami boleh senantiasa bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat seperti diharapkan Kristus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian, kamu adalah murid-murid-Ku. Injil Yohanes pasal 15 ayat 7 dan 8 mengatakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jadi kita mengkaitkan ayat 7 dan 8 ini ketika firman itu tinggal di dalam diri seseorang, dalam diri anak Tuhan, maka minta apa saja itu boleh, tetapi ada syaratnya, yaitu hasilnya. Hasilnya ketika berbuah banyak dan lebat. Jadi kalau kita minta, Tuhan buat dagangan saya laris, boleh. Tapi buat apa dulu? Kan Tuhan tahu hati kita. Kalau kita tidak pernah ingin mendapatkan harta banyak, lalu harta itu kita pakai untuk menghasilkan buah yang lebat bagi kemuliaan Allah. Entah itu kita berkarya bagi Allah dalam bentuk apapun, ya Tuhan tidak akan pernah memberi. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang kaya dengan hasil banyak, mari kita pertanyakan apakah dia menuruti jalan Tuhan, karena ada banyak orang bisa kaya. Tetapi kekayaan itu belum tentu merupakan berkat yang sangat banyak dari Tuhan. Selain kerja keras yang diharapkan, tapi juga orang itu senantiasa berpegang pada firman atau tidak. Kalau orang itu bisa kaya, tapi tidak berpegang pada firman, ya memang ada banyak hal yang bisa dipertanyakan. Bisa dia dapat harta bukan dari Tuhan Yesus, itu bisa. Bisa orang itu orang Kristen, lalu dia bisa dapat harta banyak, tetapi tidak ada firman dalam dirinya. Lalu dari mana? Dari menginjak-injak karyawan. Ya. Dan oleh karena itu ada banyak karyawan-karyawan yang sekalipun Kristen, mereka berkata, males kerja ambil wong Kristen gue. Betitilnya luar biasa, pelit sekali. Dia cuma memikirkan dirinya, keluarganya, dapat hasil banyak, tetapi karyawan tidak pernah dipikirkan bagaimana kesejahteraannya. Nah, keluhan semacam itu sering kali saya dengar. Dan memang sekarang ini banyak
karyawan yang tidak betah di satu tempat terus pindah. Karena tidak ada damai sejahtera. Jadi pemimpin-pemimpin, pemilik-pemilik hanya menekankan target, dan target. Boleh, tapi target itu untuk siapa? Untuk perusahaan, oke. Kalau perusahaan itu mencapai target, lalu apakah karyawan itu juga mendapat kesejahteraan? Belum tentu. Ya, maka membuat karyawan itu jadinya malas kerja. Percuma, aku kerja keras yang sugih cuma bosnya, gitu ya. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Bahwa sekarang ini jangan lagi kita hanya mementingkan diri. Jadi kalau kita minta apa saja, sebetulnya ya Tuhan katakan, oke, asal ada hasilnya. Hasilnya harus buah yang lebat, yang manis, yang menyenangkan Tuhan. Bukan sekedar lebat, tapi buahnya tidak manis dan tidak menarik. Ya. Jadi buah yang menarik itulah yang menyenangkan Tuhan, yang bisa menyaksikan bahwa memang Tuhan memberi kehidupan yang baik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara belajar dari firman Tuhan ini, maka marilah yang pertama kita menyadari. Kita ini bukan orang-orang dengan talenta sangat banyak, begitu ya. Banyak orang Kristen berkata, aku cuma orang biasa, aku cuma orang biasa. Talentanya enggak banyak. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Talenta boleh enggak banyak, tetapi talenta yang enggak banyak itu pergunakanlah untuk memuliakan Tuhan dengan hasil-hasil buah yang lebat. Lalu bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang lebat walaupun talenta kita itu tidak banyak? Maka firman Tuhan tadi mengatakan, kalau firmanku, nah firmanku, gitu ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada seorang petani yang mencoba, itu karena cangkok, ya apa cangkok atau akar, asalnya kita nggak tahu, saya nggak tahu. Tetapi yang jelas tuh setelah dicangkok kan tetap keluar akarnya. Lalu oleh petani itu tidak ditanam di tanah yang besar, tapi di sebuah pot. Ya, jadi katakan walaupun pot itu besar dibanding dengan tanah yang besar, dia wadahnya kan tetap kecil. Wadahnya tetap kecil hasil dari cangkokan itu. Wadahnya kecil. Tetapi kemudian petani itu menyiram, memupuk, menggunting yang tidak baik daunnya, batangnya juga yang busuk-busuk, kering-kering dibuang, supaya tanaman itu tetap keluar akar di pot yang kecil tadi, bertumbuh, dan akhirnya bisa menghasilkan buah yang lebat. Jadi masalahnya itu bukan pada lahannya, lahan yang besar, yang lebar, tetapi bagaimana tanaman itu tetap bisa bertumbuh dengan pemeliharaan. Itu sangat menarik. Ya, kalau saya lihat di YouTube itu, waduh bagus banget ya. Ada pohon bunga mawar, ya ditanam di potnya kecil, tapi bisa menghasilkan bunga-bunga yang sangat indah karena memang rajin disiram, diberi pupuk, kena matahari yang cukup, dan ada pembuangan batang, daun, dan sebagainya. Jadi ada pemeliharaan yang bagus. Nah, sekarang saya mengatakan kepada kita yang merasa kita ini tidak punya bakat yang besar. Tidak masalah. Mungkin kita memang ditanam di pot yang kecil, lalu bakat kita juga cuma kecil. Nah, wadahnya kecil, bakatnya kecil. Tetapi tidak berarti kita tidak bisa menghasilkan buah yang lebat, buah yang besar, buah yang manis. Jadi seringkali kita menganggap enteng, saya bukan siapa-siapa, bakatnya juga nggak banyak, udahlah pokoknya hidup cari uang dan menikmati uang yang Tuhan berikan. Minggu kebaktian selesai, itu adalah salah. Kita tidak cukup dengan berkata hari Minggu saya kebaktian selesai, tidak cukup. Kita tetap harus menghasilkan buah. Walaupun kita berkata bahwa bakat saya tidak besar, saya katakan itu sebagai wadahnya kecil, ya dikasihnya ya kecil. Tetapi wadah yang kecil ini tadi saya gambarkan ada petani yang bisa untuk menghasilkan tanaman yang sangat lebat dan bagus buahnya. Bukan cuma pohon mawar, saya pernah lihat juga tanaman jeruk. Ya pohonnya tidak terlalu besar dibanding tanaman jeruk yang asli yang ditanam di tanah. Waduh, ini bukan apa-apanya, cuma separohnya. Tapi dia bisa berbuah dengan sangat lebat dan manis. Mengapa? Karena akarnya tetap ada. Lalu dia dipelihara, dijaga, diberi kesehatan terus-menerus. Nah ini yang harus kita waspadai dalam diri kita dan praktekkan.
Kita sudah ditanam di dalam diri Kristus. Mungkin kita berkata talenta kita tidak banyak, tapi mari kita pelihara iman kita itu dengan firman. Inilah vitamin. Ini yang harus memelihara, menjaga kehidupan iman kita. Nah, jadi kalau tanaman tadi diberi pupuk, pupuk kita itu adalah firman. Kalau tanaman disiram, maka yang menyiram diri kita adalah firman. Nah, jadi firman itu sangat penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan seorang anak Tuhan. Jangan kita katakan kita tidak punya bakat banyak. Yang penting firman itu hidup atau tidak dalam diri kita. Kalau setiap firman Tuhan itu hidup dalam diri kita, maka kita yakin bahwa kita akan menghasilkan buah yang lebat. Kemarin saya membaca sebuah cerita kesaksian tentang seorang gadis. Gadis itu punya karunia, jadi baru umur 10 atau 11 ya. Tetapi dia hubungannya dengan Tuhan sangat bagus. Lalu diberi karunia oleh Tuhan itu bisa menyembuhkan. Ya, menyembuhkan banyak orang sakit. Pertama diawali ketika dia menyembuhkan seekor anjing yang ketabrak. Wah, darahnya banyak gitu ya. Lalu anak itu duduk dan berdoa. Kemudian anjing itu hidup lagi dan sehat lagi. Orang kaget. Lalu kedua, dia melihat seorang tua yang buta. Dan dia dekati, dia pegang tangannya, dia berdoa, lalu orang buta itu bisa melek. Dia bisa lihat. Nah, mulailah sejak itu gadis itu dicari. Dan dia berkata, memang saya selalu berdoa pada Tuhan Yesus. Sampai satu hari, dia itu main ke pinggir danau. Lalu ketika dia main di pinggir danau bersama dengan kakaknya, satu laki satu perempuan, dan dia berkata, oh saya lihat Tuhan Yesus. Kakaknya bilang, ngawur kamu ya, ini danau mana ada Tuhan Yesus. Dan anak itu mengatakan, ada Tuhan Yesus tadi berdiri di atas danau. Tapi kakaknya tidak percaya. Ya sudah, mereka pulang. Dan kemudian anak itu melukis apa yang dia lihat, menggambar pada sehelai kertas bahwa Tuhan itu berdiri di atas danau. Menarik sekali. Lalu gadis itu mengatakan, ya sudah, saya masih muda, saya tidak bisa banyak berbuat selain berdoa. Tapi karena dia dicari oleh banyak orang, akhirnya kelelahan. Dia jatuh pingsan. Ketika pingsan itulah dokter mengatakan ternyata ada tumor besar di kepala gadis ini. Lalu orang tuanya bingung. Mereka belum siap ditinggalkan gadis ini karena masih sangat muda. Dan kemudian ketika gadis itu sadar, ditanya, kenapa kamu tidak berdoa untuk dirimu sendiri? Kenapa kamu tidak menyembuhkan dirimu sendiri? Lalu dia jawab, tidak. Karena Tuhan datang menjemputku. Dan aku mau pulang bersama Tuhan. Wah, ibunya nangis, jangan bilang begitu nak. Kamu masih sangat muda. Lalu anak itu berkata, kenapa kalau muda gak boleh ikut Tuhan? Tuhan sudah datang menjemputku, ya aku mau. Kecuali, anak itu berkata, Tuhan ingin aku berkarya, walaupun aku kecil. Tapi kalau aku bisa berkarya bagi Tuhan, aku akan tetap berkarya bagi Tuhan. Jadi artinya, Tuhan memberi kesempatan aku hidup lebih banyak lagi. Dan kemudian, lewat waktu yang masih sisa, dia masih bisa melakukan banyak kesembuhan bagi banyak orang. Dan kemudian dia sudah waktunya tiba. Satu hari dia napasnya sesak, kanker di otaknya semakin berat, dan kemudian dia dikatakan meninggal. Nah, disitulah kemudian keluarganya berkata, kenapa kita tidak pernah berdoa? Jadi doa itu kan punya kuasa. Anak ini juga tidak punya kepandaian apa-apa. Menyembuhkan orang cuma dengan iman dan doa. Dia wadahnya kecil tetapi bisa menghasilkan buah lebat karena firman hidup di dalam dirinya. Dan kita sebagai orang tua seringkali mengabaikan hal itu. Ketika dia mengatakan firman itu kekuatan hidup, doa itu menopang, iman itu meneguhkan, keluarga menganggap enteng. Kenapa kita tidak sekarang belajar dari anak ini yang sudah dinyatakan meninggal? Kita berdoa. Apakah dimungkinkan ada mukjizat? Kalau Tuhan berkehendak, ya bisa saja dia dipakai lagi untuk menghasilkan buah-buah yang lebih lebat.
Akhirnya seluruh keluarga berdoa mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mereka berkata bahwa kami tidak pernah disirami oleh firman. Kami cuma hidup dari bekerja dan memikirkan masa depan dengan akal budi, dengan cita-cita, dengan kekayaan, dengan uang, dan sebagainya. Tapi kami bukan hidup dari firman. Berbeda dengan anak ini. Dia kecil tetapi dia hidup dari firman. Oleh karena itu jika Tuhan berkenan ampuni kami sekarang mau hidup dengan firman. Dan jika Tuhan berkenan anak ini hidup kembali, dia bisa menghasilkan buah yang lebih lebat bagi kerajaan. Ya doanya tak dikabulkan. Di malam itu mereka berdoa dan tidak ada kehidupan. Lalu mereka mempersiapkan diri untuk mengubur anak itu. Tetapi mereka sekarang sudah jauh lebih kuat karena mereka hidup dari firman. Esok pagi ketika anak itu akan dibersihkan, lalu akan dimasukkan peti, situlah keajaiban terjadi. Katakan anak itu bisa hidup kembali. Jadi sudah lewat waktu. Manusia mengatakan atau dokter kan mengatakan kalau sudah sekian jam berarti ya sudah mati terus, bukan mati suri. Dan dia sudah melewati waktu. Keluarga sudah mempersiapkan diri, tetapi keluarga yang berkata aku mau hidup dari firman, bagaimana itu menyirami, menyehatkan, menguatkan, meneguhkan, maka Tuhan juga beri kesempatan kembali. Anak itu hidup lagi. Dan kehidupannya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tetapi sekarang bukan cuma anak itu. Seluruh keluarga tidak bisa menyembuhkan orang lain seperti anak ini. Tetapi mereka mendukung dengan firman yang hidup dalam diri mereka. Sehingga keluarga ini dikenal sebagai keluarga yang memuliakan Tuhan. Jadi seluruh keluarga bisa menghasilkan buah-buah yang bagus, yang lebat, lewat kepandaian, lewat talenta yang mereka miliki masing-masing berbeda. Kakaknya yang sekolah, bekerja, ya lewat situ dia bisa memuliakan Tuhan sambil bekerja, sambil memuliakan Tuhan. Ibu, ayahnya tetap mendampingi anak putri kecilnya ini juga dengan bekerja, tapi juga sekarang dengan memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, memang cerita ini menarik. Dia cuma seorang anak kecil, tetapi bisa menghasilkan buah yang lebat. Karena apa? Karena dia hidup dari firman. Oleh karena itu minta apa saja. Kalau itu untuk memuliakan Tuhan, maka dikatakan Tuhan akan memberikan. Keluarga yang berdoa kalau dimungkinkan anak ini hidup kembali, biar anak ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Mereka tidak melarang lagi, mereka tidak ribut lagi, mereka tidak bertengkar lagi. Silakan Tuhan, Tuhan pakai dia. Dan itulah satu tekad. Maka Tuhan juga memberi kembali kesempatan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, belajar dari sini kita melihat diri kita. Mungkin kita tidak bisa punya karunia menyembuhkan, tetapi ada bakat yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan berikan. Mari, walaupun cuma satu, kita ditanam di kehidupan abadi Kristus. Ya, mungkin kita katakan kecil, minoritas di antara dunia ini, tetapi itulah kehidupan kekal. Jadi kita harus tahu kehidupan kekal itu akan membawa kita pada kehidupan yang terus-menerus ada. Dan dengan demikian, bakat yang kecil ini bisa dikembangkan, bisa bertumbuh, bisa menghasilkan buah yang lebat. Jangan lagi kita berkata, aku bukan siapa-siapa dan aku tidak punya apa-apa. Saudara punya. Selama kita hidup dengan kekuatan firman, pupuknya firman, airnya firman, kehidupan, lalu kita diberi kesehatan dari firman kehidupan, maka iman kita akan berakar, kita akan menghasilkan buah-buah yang lebat. Waktu terus berjalan, hasilkanlah buah yang indah dalam kehidupan saudara bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Tuhan Yesus ajarkan pada kami untuk kami tidak takut, tidak enggan, tidak malas mengolah talenta, bakat yang Tuhan berikan dalam diri kami walaupun cuma kecil. Tetapi ketika kami disirami, dipupuk dengan firman Tuhan, kami akan bertumbuh kuat, besar, dan sehat. Kami bisa menghasilkan buah yang manis bagi kemuliaan Tuhan. Seringkali kami menggunakan talenta yang sedikit ini hanya untuk kepentingan keluarga kami dan kehidupan kemewahan yang kami harapkan. Ampuni kesalahan kami. Sekarang biarlah kami pergunakan bagi kerajaan Allah, bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu berkarya menolong kami.
Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.